请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Kanan kepada Master yang telah menyampaikan bimbingan Dharma kepada kita semua pada pagi hari ini. Kanan kepada tim Sifasyang dan juga kepada Sesiung Sece semuanya. Selamat pagi Sesiung Sece. Ya, semoga kita selalu berbahagia dan juga selalu sehat. Ya, baiklah Sesiung Sece, sebelum kita melanjutkan Sifasyang pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心好意念，化解恶念，结善缘。我天天呐、都是在祈祷。我的祈祷呢，就是净化人心，祥和社会，天下无灾难。 Ya, semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, selamat pagi ya Susun Suci, Kanan, ya semoga kita selalu ya sehat. Ya, baiklah, pada pagi hari ini saya Ong Ciwe dari Batam, ya dan hari ini juga
Sangat kangen ya kepada tim Siva Siang yang hari ini juga ada bersama kita pada pagi hari ini. Ya, ada Maria Sece, Susanti Sece, Haliman Susiung, Kiho Susiung, dan Rosna Susiung ya. Kangen ya Susiung Sece. Vera, pada pagi hari ini kita telah bersama-sama ya mendengarkan siraman ya, sehingga kita setiap hari bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan yang berusaha kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk sedikit demi sedikit menemukan kebijaksanaan di dalam diri kita. Ya, baiklah, Suci episode 118 ya, masih memberikan pengajaran sesuai kapasitas dan membabarkan dharma benar. Ya, pada pagi hari ini tadi Master telah menyampaikan sehingga banyak di antara kita semua ya tentunya sudah menyerap ya tentang apa yang telah disampaikan oleh Master. Baiklah, marilah kita mengulang kembali intisari yang ada sehingga bisa memperkuat ya perenungan dalam diri kita. Ya, silakan, Susiung. Ya, catatan tangan. Ya, baiklah, sesuai mari kita bersama-sama ya menyimak tentang catatan tangan ini. Ya, pada pagi hari ini ya kita belajar bersama-sama untuk dapat membina batin kita dan juga kita bersama-sama belajar untuk membina batin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Catatan tangan. Bertempat pada kebun mangga di Mithila, Sujata menjadi monastik dan bertemu Buddha. Dia meyakini secara mendalam kalau ajaran dari perumah tangga itu pada akhirnya akan mengarah pada ketidakkekalan. Jadi, dia meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menekuni jalan kebenaran, mengakhiri segala kerisauan batin, mencapai tingkat ketidakbocoran, dan batin memperoleh pembebasan. Merealisasikan tingkat tak terkondisi serta sepenuhnya mengakhiri siklus kelahiran dan kematian. Dia telah menegakkan praktik murni Brahmacharya dan tidak akan menjalani kelahiran berikutnya lagi. Ya, kan? Suci ya, kita lanjut untuk intisari yang pertama. Intisari yang pertama, Sujata adalah biksu baru yang telah menyadari kebenaran di dunia. Ya, jadi beliau meyakini dharma yang Buddha babarkan. Dia tahu bahwa sebahagia apapun kehidupan rumah tangga atau senikmat apapun kekayaan dan kemuliaan duniawi tak lepas dari hukum alam. Pada akhirnya, semua berpulang pada ketidakkekalan. Jadi, dia bertekad untuk meninggalkan keduniawian. Kini batinnya tidak memiliki noda sedikit pun, bebas dari celah atau kebocoran. Seseorang yang baru meninggalkan keduniawian dapat sepenuhnya melenyapkan noda batinnya sehingga mencapai pembebasan. Ini sungguh luar biasa. Tubuh dan batinnya telah murni sepenuhnya. Tak terkondisi berarti tidak bergejolak atau ingin menciptakan belenggu duniawi. Jadi, disebut telah mengakhiri kelahiran dan kematian. Dia tidak lagi membangkitkan nafsu keinginan dan tidak memiliki belenggu kemelekatan. Buddha mengambil contoh ini sebagai pengingat, juga hendak menyampaikan kepada semua muridnya bahwa
Setelah memutuskan meninggalkan keduniawian, semua orang harus memiliki batin yang murni. Inilah keyakinan benar, dharma yang benar. Ya, kan ya sesungguhnya untuk intisari satu ini mungkin kita bisa mengingat kembali tentang 4 ikrar kita ya. Yang pertama tentunya ya dengan ketulusan ya kita menolong makhluk yang menderita. Ya demikian juga apa yang dilakukan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Melihat manusia ya yang terus atau makhluk hidup dalam lingkaran samsara, lingkaran penderitaan, ya di alam-alam penderitaan, terlahir, lahir, meninggal dan seterusnya, maka Guru Agung kita Sang Buddha ya turun ya untuk membabarkan Dharma ya untuk memberitahu jalan untuk melenyapkan jalan untuk keluar dari lingkaran samsara ya. Namun kita tahu bahwa ini adalah satu tekad yang sebelumnya dan terus berulang demikian. Dan juga kita mengatakan tentang ikrar yang kedua, yaitu dengan prinsip kebenaran kita mengatasi ya segala kerisauan dalam batin kita. Di ikrar kedua ini ya sungguh luar biasa. Karena kalau di intisari yang pertama ini juga kita melihat apabila seseorang bisa pun bebas dari celah atau kebocoran. Jadi ikrar kedua ini yang kita ketahui, yaitu apabila kita bisa jalankan dengan bersungguh hati, menggunakan semua prinsip kebenaran yang kita telah dengar, ya dari Master dan juga dari teman-teman ya dari kehidupan sehari-hari, ya kita berusaha mengatasi kerisauan dalam diri kita sehingga kita bisa bebas dari celah atau kebocoran. Jadi ikrar kedua ini juga bisa ya menunjukkan kepada satu proses bukan saja kita merasa tenang dan damai, tapi ini juga bisa mengatasi noda-noda batin ya, kekotoran batin, debu-debu yang melekat. Ya, karena ya sesungguhnya kita next untuk intisari untuk slide selanjutnya. Naskah Sutra membabarkan dharma benar baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir. Maknanya mendalam dan menjangkau jauh. Kata-katanya praktis dan menakjubkan. Murni dan tidak tercemar, dilengkapi dengan tanda dari praktik murni yang jernih. Ya, sesuai kita lanjut ke slide selanjutnya ya, Nasjung ya. Nah, ini naskah sutra. Bagi para pencari keserawakahan, membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian menuju nirwana tahap terakhir. Bagi para pencari keprayeka Buddhaan, membarbarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon. Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Ya, kita lanjut ya Sungsica untuk slide selanjutnya ya, kan? Bagi orang-orang yang bertekad untuk mencari pembebasan, makanya sebagai respon atas kapasitas dari para pencari dharma ini, membabarkan dharma untuk mengetahui penderitaan, mengakhiri penyebab penderitaan, merealisasikan lenyapnya penderitaan melalui jalan untuk melenyapkan penderitaan. Ya, kita lanjut ke intisari selanjutnya ya, kan ya, susun suci. Ya, untuk intisari yang kedua ya, susun suci ya. 4 kebenaran mulia ini dibabarkan bagi mereka yang hendak mencapai pembebasan, bagi para Sravaka. Bagi orang-orang ini, Buddha membabarkan Dharma sesuai kapasitas mereka, agar mereka memahami penderitaan dan dari mana asalnya,
yaitu akumulasi berbagai noda batin. Buddha berharap semua orang berlatih sesuai ajaran ini agar dapat mencapai realisasi atau mencapai tataran yang diinginkan. Yang dimaksud realisasi ialah memahami sepenuhnya apa yang dibabarkan. Setelah memahami sepenuhnya, kita menyimpannya di dalam hati. Sehingga satu dharma dapat berkembang menjadi tak terhingga. Dengan berbagai dharma, kita mengurai noda batin sendiri. Buddha membabarkan satu dharma, tetapi dari sana para Sravaka dapat memahami banyak kebenaran bagi diri sendiri. Inilah yang disebut realisasi. Mereka mampu menginsafi dan menyadari kebenaran sehingga dapat terus melangkah di jalan ini. Inilah yang disebut merealisasi akhir derita dan melatih jalan mengakhiri derita. Ya kan, ya susun suci. Ya kita tahu ya, Sang Buddha membabarkan Dharma sesuai kapasitas ya. Begitu juga hari ini kita mendapatkan pembabaran Dharma dari Master ya. Tentunya Master mengetahui kapasitas kita ya, susun suci. Ya, di sini ya ada Master pernah menyampaikan, apakah Dharma yang mengembangkan manusia atau manusia yang mengembangkan Dharma? Ya, menurut Susun Sice ya, saya awalnya berpikir bahwa Dharma yang mengembangkan manusia. Namun ternyata Dharma itu adalah memang sudah ada demikian sebuah prinsip kebenaran yang memang sudah ada. Jadi seharusnya lah manusia yang mengembangkan Dharma ya di dalam batinnya. Ya, apa mengembangkan prinsip kebenaran di dalam batinnya sehingga dia bisa menyatu dengan prinsip kebenaran. Kenapa susu C? Karena kita tahu ya, kita dalam kehidupan sehari-hari ya pasti kita uh, mencari sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Namun semuanya ya seperti intisari yang pertama itu semuanya kita tahu bahwa tidak kekal ya. Ada kesenangan, ada juga penderitaan. Nah, oleh sebab itu kita selalu berusaha untuk apa? Untuk bisa bersukacita dalam Dharma atau bersukacita dalam prinsip kebenaran, kita bersukacita dan menyatu dengan kebenaran. Ya, dan pada ikrar yang ketiga kita tahu ya bahwa dengan keyakinan kita membuka pintu Dharma ya Sumsice ya. Di ikrar kedua sebelumnya dengan mengatasi kerisauan kita dapat menenangkan batin kita. Kita mempergunakan segala prinsip kebenaran untuk mengatasi kerisauan batin kita. Ya, kita tahu sebab dari kerisauan, keinginan-keinginan, ya itu adalah dari panca indera kita dan enam landasan indera kita. Ya, kita sebagai pintu kesadaran awal, ya, pintu batin kita. Oleh sebab itulah kita tahu ya bahwa pintu kesadaran kita mengetahui bahwa dengan keyakinan untuk membuka pintu Dharma Yesus ya. Pintu Dharma tentunya diawali dari pintu kesadaran. Jadi kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini, kita bisa mengetahui perasaan apa yang ada di dalam diri kita saat ini. Kita bisa mengetahui pikiran kita, apa ada yang ada dalam pikiran kita saat ini. Namun pada saat seperti kita mengetahui pintu di rumah atau pintu di bangunan, kita harus juga mengetahui bagaimana cara membuka pintu itu. Ya, dan untuk menuju ke pintu-pintu selanjutnya kita harus tahu dan kita harus mengenal di mana pintu itu dan juga bagaimana cara membukanya. Dengan mengetahui, berarti kita harus mengetahui apa yang terjadi dengan pikiran kita, apa yang terjadi dengan perasaan kita. Oleh sebab itu, mengetahui perhatian di awal ceramah pagi ini, Master menyampaikan tentang perhatian yang benar. Perhatian yang benar adalah ada perhatian yang benar dimulai dari sesuatu yang lebih mudah, yaitu perhatian kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan fisik kita.
Dengan menyadari kebiasaan kita sehari-hari, maka kesadaran akan menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidup kita. Dan kita sama-sama melatih diri, membina diri untuk mengetahui apa, menyadari apa kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari. Jadi selalu diingatkan oleh Master ya, pada saat kita dalam uh, apa yang disampaikan ya, dalam melakukan aktivitas, kita mengetahui apa yang kita sedang kerjakan. Seperti saat ini, kita sedang duduk, kita sedang mendengar, apa saya sedang mendengar, dan seterusnya. Tetapi kadangkala perhatian ini yang terus-menerus bisa menjadi satu kebosanan. Karena untuk satu kondisi samadhi, maka ada satu niwarana adalah tinamida, kebosanan. Oleh sebab itu, di sini diperlukan semangat. Semangat. Oleh sebab itu, di awal ceramah pada pagi hari ini, Master menyampaikan tentang perhatian yang benar dan memiliki semangat untuk terus berjalan di jalan, untuk terus ya memiliki perhatian. Kemarin kita telah mendengarkan tentang jalan tengah ya, sesungguhnya jalan mulia beruas 8. Di dalamnya terdapat samadhi, yaitu perhatian yang benar, konsentrasi yang benar, dan usaha yang benar. Ya, sesungguhnya ya, Kanan. Ya, kita lanjut ya, Notna Sesiong. Kanan. Membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon. Mengamati secara cermat kalau semua dari 4 ini adalah tidak palsu. Penderitaan dan penyebab penderitaan sebab dan akibat yang duniawi. Lenyapnya dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sebab dan akibat yang non-duniawi. Nirwana dengan sisa pada akhirnya membuat mereka senang dan memperoleh realisasi. Ya, sesungguhnya ya. Jadi kita next selanjutnya. Ya, kita lanjut ya, sesungguhnya Kentisari yang ketiga. 4 kebenaran mulia ialah kebenaran. Kebenaran ini dapat diamati dan diuji. Setelah mendengarkan sutra, kita harus merenungkan dengan seksama dan menganalisis kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Kita dapat menapaki jalan ini secara nyata dengan mantap dan stabil. Hal-hal duniawi tidak lepas dari keinginan, benci, cinta, dan dendam, ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Ini adalah sebab akibat duniawi. Karena itulah timbul berbagai penderitaan. Penghentian atau pemadaman berarti penyucian, juga pertobatan. Berusaha melenyapkan berbagai belenggu keinginan, benci, cinta, dan dendam. Nafsu akan nama dan keuntungan. Jangan lagi menanam benih buruk ataupun menjalin jodoh buruk. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu melenyapkan noda batin. Inilah sebab akibat adi duniawi. Kita harus mempraktekkan jalan ini dan semuanya dimulai dari pikiran. Meski belum sepenuhnya melenyapkan noda batin awam, tetapi kita memahami dengan jelas bahwa kita harus berusaha melenyapkan semua itu agar tidak lagi menciptakan penderitaan. Mengikuti jalan ini dengan sendirinya mencapai realisasi dengan bahagia. Ya, kanannya Rosna Sice, mohon maaf ya, tadi saya salah panggil ya Sice. Ya, jadi Susun Sice, di sini kita melihat bahwa tentang 4 kebenaran mulia ini ya, kita tahu bahwa di ikrar yang kedua dan ketiga ya, tapi bagaimana kita mengetahui bahwa dalam diri kita ini ada noda-noda batin ya. Maka disinilah kita perlu memiliki kesadaran untuk mengetahui noda batin itu timbul dalam diri kita.
Ya, tetapi kita tahu bahwa noda batin itu muncul demikian cepat. Nah, oleh sebab itu ya, pada hari ini Master menyampaikan tentang pentingnya perhatian yang benar sehingga kita memiliki satu kesadaran untuk mengetahui noda batin yang timbul dalam diri kita. Karena kalau kita tidak mengetahui, tidak sadar ada satu noda batin timbul dalam diri kita, maka kita tentunya tidak akan berusaha ataupun tidak akan eh, berusaha untuk melenyapkannya ya, Sesung Suci ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa noda batin yang umum adalah mengenai keserakahan. Keserakahan ini mudah disadari, namun sulit untuk dilenyapkan. Lebih mudah disadari ya, lebih mudah disadari. Namun kalau kebencian itu lebih sulit untuk disadari, namun lebih mudah untuk dilenyapkan. Mengapa? Karena kebencian itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman dalam diri kita, sehingga kita sebetulnya ingin segera melenyapkannya. Namun kalau keserakahan itu menimbulkan satu kesenangan dalam diri kita, oleh sebab itu lebih sulit untuk kita lenyapkan. Ya, sama-sama kita berusaha menyadari yang ada, ya kita sama-sama berlatih. Ya, kanan ya, Rosa Sice, kita next. Bagi para pencari keperajaan Buddhaan, orang-orang yang tercerahkan sendiri tanpa seorang guru terlahir pada masa tidak adanya Buddha di dunia ini. Jika mendengarkan pembabaran dari 12 nidana, mempraktekkan dan memasuki jalan kebenaran dinamakan sebagai pencerahan yang dicapai melalui interaksi dengan kondisi lingkungan. Ya, suci kita next ya. Jadi sekarang kita masuki tentang penjelasan tentang Pratyeka Buddha ya Susuci. Sebelumnya tadi tentang Srawaka Buddha ya Susuci. Di intisari yang keempat ini Pratyeka Buddha disebut sebagai yang tercerahkan sendiri. Ada yang muncul di masa kekosongan tanpa ada yang muncul ya Susuci ya di masa kekosongan tanpa adanya Buddha. Ada kalanya mereka belum berkesempatan untuk bertemu Buddha, tetapi mereka dapat tercerahkan. Yang tercerahkan sendiri atau yang menyadari sebab musabab adalah sama. Disebut yang menyadari sebab musabab karena mereka tercerahkan setelah merenungkan berbagai sebab dan kondisi. Kapasitas dan kemampuan mereka lebih tajam dari Srawaka. Mereka merenungkan mengapa mereka berada di sana dan mengapa waktu terus berlalu. Mereka merenungkan mengapa dunia ini mengalami pergantian musim dan berbagai siklus. Mereka juga merenungkan mengapa manusia mengalami fase lahir, tua, sakit, dan meninggal dan mati. Mereka mampu menghayati kebenaran ini. Buddha membabarkan bagi mereka 12 sebab musabab yang bergantungan. Ya, suci ya. Ya, seperti kita ya, suci ya. Kita tidak tahu sejak masa kapan ya perjalanan batin kita ini. Tapi kalau kita lahir menyampaikan sejak masa tanpa awal ya sesuai berkalpa-kalpa kehidupan yang lalu sehingga tersimpan di dalam gudang kesadaran. Oleh sebab itu di gudang kesadaran kita ini ada sifat tathagata ya sesuai ya bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Ya, jadi sehingga ini akan mengkondisikan di kehidupan-kehidupan selanjutnya apabila kita selalu berusaha menyimpan yang baik ya, eh, kebijaksanaan sehingga pada saat di suatu waktu ya itu akan terkondisi untuk tercerahkan di kehidupan-kehidupan selanjutnya ya dalam proses perjalanan batin ini. Demikian juga kita mengenal tentang 12 nidana atau 12 sebab musabab yang saling bergantungan atau yang suka juga ya dalam bahasa uh, Paticca Samuppada ya sesuci dalam bahasa. Nah, jadi kita juga melihat bahwa apa sebab dari mulanya kelahiran dan kematian ini.
Jadi ada yang pertama dimulai dari awija pacaya sankara ya. Awija adalah ketidaktahuan ya. Maka karena ketidaktahuan itulah muncul bentuk-bentuk pikiran di dalam gudang kesadaran kita. Pak ya. Pacaya sankara ini akan sankara, pacaya winyanya atau kesadaran. Kesadaran di sini adalah kesadaran kelahiran kembali. Jadi dari 12 nidana ini, 3 awal pertama adalah sebab dari masa lampau kita. Ya. Nah, pada saat kita lahir, selanjutnya ada nama dan rupa, ya suci batin dan jasmani, dan juga akan adanya 6 landasan indera dan selanjutnya sampai kepada tahap tanha nafsu keinginan. Dan tanha, nafsu keinginan ini akan muncul selalu dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita diingatkan untuk mengatasi, memang sulit untuk tanha, tapi kita berlatih untuk mengatasi setelah tanha adalah muncul kemelekatan ya Sumsece ya. Nah, disinilah kita berusaha untuk mengatasi kemelekatan akibat dari tanha. Atau di sini hari ini Master menyampaikan tentang keterikatan ya Sumsece ya. Karena dari keterikatan akan timbul kelahiran. Dari kelahiran ya dan kekotoran batin akan timbul kemelekatan ya suci ya. Ya kan ya suci kita lanjut untuk slide selanjutnya Rosna Suci. Ya. Intisari yang kelima, samadhi yang juga dikatakan samapati artinya sempurna dan menyeluruh. Diterjemahkan sebagai konsentrasi benar. Ya, sesuai konsentrasi benar ini berarti ya artinya bebas dari segala kejahatan dan kekacauan. Memusatkan pikiran tanpa berpencar-pencar. Berdiam dalam satu realitas sejati. Artinya memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Sehabis pembabaran dari Buddha, sedari satu realitas sejati sampai makna tanpa batas, selanjutnya kembali pada atribut sejati paling akhir yang tercakup dalam makna tanpa batas ini. Sehingga maknanya adalah luar dan dalam menjadi satu. Di dalam batin adalah demikian, telah berada pada landasan makna tanpa batas dari atribut sejati paling akhir. Dharma yang dibabarkan juga demikian. Setelah membabarkan Dharma, beliau kembali juga pada atribut sejati paling akhir. Inilah makna tanpa batas yang merupakan kebenaran paling sejati. Ya, sesungguhnya ya kita sama-sama belajar ya pada pagi hari ini. Ya kita berjalan di jalan suci ini karena kita sama-sama tahu ya di dalam diri kita ada tekad. Ya, tekad untuk berjalan di jalan bodhisattva dunia ini. Dan juga ada 4 ikrar. Ya, ikrar pertama kita sama-sama ikrar kedua dan ikrar ketiga. Ya, ikrar kedua adalah mengatasi kerisauan dengan prinsip kebenaran. Pada saat apabila kita bisa mengatasi sampai kondisi murni sehingga menyatu, di situ juga akan muncul konsentrasi yang benar ya Suci ya. Karena untuk ikrar kedua ini kita menggunakan di dalam selalu disampaikan oleh Master adalah 4 batin yang luhur ya Suci ya. Kita mengembangkan cinta kasih, belas kasih ya, simpan sukacita dan juga ketenangan batin ya suci. Jadi apabila kita bisa berfokus pada 4 batin yang luhur ini karena ini juga merupakan 4 dari objek ya untuk bisa mencapai konsentrasi yang benar, maka pikiran kita tidak akan terpecah-pecah, kita tak fokus. Jadi semua apa yang kita katakan, kita ucapkan itu didorong oleh 4 pikiran tanpa batas ini. Oleh sebab itulah kita berusaha untuk terus melatih dan juga menyadari apakah pikiran kita, ucapan kita ini didasari oleh 4 pikiran tanpa batas ini. Dengan kita mengembangkan 4 pikiran tanpa batas ini, maka
di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita dengan keyakinan membuka pintu Dharma, maka pintu Dharma itu tidak terbatas. Pintu Dharma dalam batin kita tidak terbatas. Ya, begitu juga pintu Dharma yang kita lihat dengan panca indera kita ini juga tidak terbatas. Namun, karena kita didasari oleh 4 batin yang luhur, 4 pikiran tanpa batas, maka kita dapat kembali kepada atribut sejati sifat hakiki kita yang sesungguhnya. Ya, karena kita bisa mengikis sedikit demi sedikit noda batin atau pada akhirnya kita akan kembali kepada hakikat yang sejati. Dan sama-sama kita berusaha ya Sun Sice ya, karena kita apa yang Master sampaikan setiap hari ya itu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, namun kita tahu bahwa kita harus berusaha untuk mendengarnya setiap hari dan juga merenungkan, dan apabila ada yang kita tidak tahu kita sama-sama belajar ya Sun Sici ya, dan juga kita selalu belajar bersama-sama. Dan pada hari ini juga kita akan belajar ya dari ya ini setelah intisari yang kelima ini ya Sun Sici ya Rosna Sici kita ya Kanan ya. Ya, ya Kanan ya, Susun Sici ya, bahwa hari ini kita telah apa bersama-sama melihat intisari yang telah dibuat oleh tim intisari ya Kanan. Dan hari ini kita juga bersama-sama dengan Haliman Sesyong ya. Selamat pagi Haliman Sesyong, Ya, selamat pagi, Ong Ciwi Susyung. Kanan ya Ya, Sesyong kanan ya. Susyung, Dan kanan ya apa pada yang hari ini berkata nih? kan ya jadi sangat Kanan ya Haliman Sesyong pada hari ini akan menyampaikan uh, sharing PPT dari Januari Sesyong ya. Kanan Haliman Sesyong ya dipersilakan Sesyong Kanan. Ya, kanan sang ren sokusu kanan sang ren kaise, kanan Januar Susyung atas sharing materinya yang sangat membantu kita dalam mendapatkan pencerahan Sutra Teratai, terutama di episode 118 ini ya. Ya, saya mulai eh, dengan judul Semerbak Batin dari Sutra Teratai. 4 kebenaran mulia. Kebenaran tentang penderitaan atau duka, kebenaran tentang sebab penderitaan atau samudaya, kebenaran tentang lenyapnya penderitaan atau niroda, kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan atau marga. Ông Chí Wei Sesiung. Oke, saya lanjut bacakan dulu semuanya. Naskah Sutra bagi para pencari kesrafakaan membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai respon untuk menyeberangkan mereka dari kelahiran, ketuaan, sakit, dan kematian menuju nirwana tahap terakhir. Bagi para pencari kepratekaan Prateka-Buddhaan membabarkan ajaran dari 12 Nidana sebagai respon. Tadi Ong Ciwi mana? Ong Ciwi Sesiung, apakah Ong Ciwi Sesiung akan menjelaskan materi ini yang sudah saya bacakan? Lanjut saja Sesyong Kanan Baik, Sesyong. lanjut Ya, dulu sampai selesai ya Sesiung ya. ya Kanan Sesyong. Kanan Ong Ciwi Sesiung. Yang berikutnya, Buddha membabarkan Dharma sesuai kapasitas dari para makhluk, mencakup keseluruhan dari 3 jenis kapasitas, baik kapasitas unggul, sedang, ataupun rendah, memastikan setiap orang mampu memahaminya. Semua memiliki keyakinan benar, perhatian benar, dan praktek benar. Buddha dalam membabarkan 4 kebenaran mulia, tujuannya adalah memungkinkan orang-orang untuk memahami kalau kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian akan terus berlanjut selama masih bertumimba lahir pada 6 alam kelahiran kembali. Terus mereproduksi kerisauan sehingga menderita selamanya, serta menjalani segala jenis penderitaan dan kesulitan. Ya, 4 kebenaran mulia.
Kebenaran tentang penderitaan atau duka, tahu akan penderitaan. Lalu dari mana asal penderitaan? Sebab penderitaan atau samudaya, akumulasi dari segala jenis kerisauan. Buddha berharap semua orang dapat membina diri sesuai ajaran dari 4 kebenaran mulia. Barulah bisa tersadarkan akan prinsip kebenaran yang dicari dan dipahami. Tersadarkan artinya setelah memahami secara tuntas akan apa yang diajarkan Buddha. Kita dapat menyimpannya dalam batin, dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Dapat menggunakan berbagai dharma untuk menguraikan kerisauan dalam batin sendiri. Ketika Buddha membabarkan satu dharma, kita dapat memahami begitu banyak prinsip kebenaran dan memakainya untuk menjelaskan banyak hal pada diri sendiri. Inilah yang disebut merealisasikan. Mampu tersadarkan, barulah kita dapat melangkah maju mengikuti jalan ini. Jadi, inilah tersadarkan akan bagaimana lenyapnya penderitaan dan mempraktikkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. 4 kebenaran mulia sebagai respon. Mengamati secara cermat kalau semua dari 4 ini adalah tidak palsu. Penderitaan dan penyebab penderitaan, sebab dan akibat yang duniawi, lenyapnya dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, sebab dan akibat yang non-duniawi. Nirwana dengan sisa pada akhirnya membuat mereka senang dan memperoleh realisasi. Apa yang dimaksud dengan 4 kebenaran mulia? 4 kebenaran mulia adalah 4 jenis kebenaran sejati. Kebenaran mulia adalah kebenaran yang diamati dengan cermat. Dalam mendengarkan sutra, harus mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Setelah mendengarkan sutra, harus merenungkan apakah prinsip kebenaran ini adalah benar. Dari itu, setelah mendengarkan harus dicermati, harus dipertimbangkan, dan dianalisa dengan cermat. Benar dan tidak palsu adalah nyata. Kita dapat menapaki jalan ini dengan stabil dan mantap. Inilah sebab dan akibat yang duniawi. Penderitaan dan sebab penderitaan adalah sebab dan akibat di dunia. Harus dipertimbangkan dengan cermat dan pahami baik-baik. Memahami hubungan antara penderitaan dan sebab penderitaan, sebab dan akibat di dunia. Manusia awam tidak terpisahkan dari dunia dan urusan duniawi. Tidak lepas dari cinta, benci, asmara, dan dendam. Juga tidak lepas dari nafsu keinginan berupa keserakahan, kebencian, kebodohan, nama, keuntungan, dan kedudukan. Semua ini adalah benih keduniawian. Itu sebabnya ada penderitaan. Penderitaan seperti badai ekonomi, banjir, kebakaran, topan yang membawa kerugian dan kerusakan. Sungguh Ya, penderitaan. ya Liman Susiung untuk slide yang ini ya kita mendapatkan satu pandangan ya dari Januar Susiung ya bahwa memang apapun yang ada ya seperti badai ekonomi ya semuanya kembali ke titik awal ya bahkan sebagian malah menanggung hutang menggunung ya tadinya orangnya itu sukses tapi kemudian juga proses ya karena tidak kekal ya sungguh menderita ya. Jadi demikianlah kita tahu bahwa lima kelompok yang menjadi sebab ya eh, dari semua itu kembali kepada nol ya. Ada orang bertanya ya kepada Master ya, Master dalam setahun ini saja rumah saya mengalami 5 kali kemalingan. Ada pencurian ya, mencuri semua benda berharga dalam rumah saya. Sehingga tak tahu lagi apa yang seharusnya saya perbuat. Kemudian Master menjawab, karena Anda sendiri tidak rela berdana, maka ada orang lain yang membantu Anda dalam menggunakan harta Anda.
harta kita sebetulnya dimiliki secara bersama-sama dalam 5 kelompok. Siapakah 5 kelompok tersebut? 5 kelompok tersebut adalah pejabat yang tak bertanggung jawab, ya, bencana alam, peperangan, ya, perampok, dan pencuri, dan anak atau keturunan yang durhaka. Ya, jadi kita tahu ya bahwa dalam berdana, ya, kita apabila kita memiliki kekayaan, ya, ada lebih, ya, tentunya kita bisa juga kita harus bisa memanfaatkan kekayaan ini, ya, harta yang dimiliki untuk bisa membina berkah. Dan karena kita membina berkah, maka juga akan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, yang akhirnya jiwa kebijaksanaan ini juga menjadi jiwa kehidupan kita. Ya, kanan ya, Haliman Susyung ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, Susyung kanan. Baik, kita lanjutkan. Lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan adalah sebab dan akibat yang non-duniawi. Bagaimana dapat melenyapkan hukum sebab akibat dari cinta, benci, asmara, dan dendam? Melenyapkan adalah membersihkan. Itulah melakukan pertobatan, menghapus segala cinta, benci, asmara, dan dendam, serta nafsu keinginan akan nama dan keuntungan dalam batin kita. Itulah melenyapkan. Melenyapkan segala kerisauan dan nafsu keinginan di dalam batin. Secara tuntas memahami kalau harus keluar dari keduniawian, sekiranya ingin terbebas dari penderitaan, tiada jalan lain selain jangan lagi menciptakan benih sebab buruk, jangan lagi menciptakan benih sebab dan kondisi pendukung buruk. Ya, Haliman Susyung ya, kanan Susyung. Dan juga untuk slide ya, Susyung ya. Tadi juga ada disampaikan pertanyaan ya, Susyung Sicie ya, ketika kuali dalam kondisi panas, ya, kalau kita tambahkan air, apakah berguna? Apakah bisa menurun suhu panas? Ya kan? Cara paling cepat adalah mematikan kompor. Dengan demikian, apinya baru bisa padam dan tidak membuat tetap kita ya sistem ya haliman sistem ya bahwa pada seseorang terpana oleh anak panah, maka apa yang harus dilakukan ya? Apakah dia mengobati luka akibat kena panahnya itu, yaitu berarti mengatasi kondisi batinnya sendiri, atau kita mencari siapa yang memanah kita. Namun apabila kita terus mencari siapa yang memanah kita, ini luka terus mengeluarkan darah, akhirnya kita tidak punya waktu lagi untuk menyelamatkan, bahkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi ini sangat kan ya haliman Susyong ya. Silakan Susyong, lanjut Susyong kanan. Jangan lagi menciptakan benih sebab buruk. Jangan lagi menciptakan jalinan jodoh buruk. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menghapus kerisauan dari batin. Inilah melenyapkan. Sebab dan akibat yang non-duniawi harus diciptakan di jalan pembinaan diri. Dan ini dimulai dari dalam batin. Dosa muncul dari dalam batin. Jadi harus melakukan pertobatan dari dalam batin. Ketika pikiran sirna, dosa juga mati. Ketika pikiran dan dosa sirna, kedua-duanya, itulah yang dinamakan pertobatan sejati. Sekiranya dapat sepenuhnya memahaminya, itulah mencapai nirwana dengan sisa, di mana pada akhirnya membuat mereka senang dan memperoleh realisasi. Pada jalan ini, tahu akan adanya nirwana dengan sisa. Tentu saja, kita belum mencapai nirwana dengan sisa. Namun paling tidak,
kita tahu bahwa kita dapat mencapai nirvana dengan sisa. Kerisauan pada makhluk awam belum terhapus tuntas. Akan tetapi kita sudah tahu kalau kita jangan lagi berhitungan, jangan lagi membangkitkan hati serakah. Tidak boleh lagi membangkitkan nafsu keinginan. Ya, kita Yang berikutnya, Kanan Rosna Sesie. Ketika kondisi buruk muncul di hadapan, kita dapat mengendalikan diri dengan baik, meski belum mampu menghapus kerisauan hingga tuntas. Namun, tahu jelas dan paham kalau kita harus berusaha keras untuk menghapus kerisauan. Jangan lagi menciptakan bencana tanpa sedemikian banyak kerisauan dalam batin. Sepanjang perjalanan pada jalan yang benar dengan keyakinan yang benar, dengan sendirinya pada akhirnya membuat mereka senang dan memperoleh realisasi. Memungkinkan senang hati dan memperoleh realisasi, inilah dharma yang dibabarkan Buddha bagi para Sravaka. lanjut sesi yang kanan. Ya. Nah, 12 nidana. Bagi para pencari keprateka Buddhahan, membabarkan ajaran dari 12 nidana sebagai respon. Bagi para pencari keprateka Buddhahan, orang-orang yang tercerahkan sendiri tanpa seorang guru, terlahir pada masa tidak adanya Buddha di dunia ini. Jika mendengarkan pembabaran dari 12 nidana, mempraktikkan dan memasuki jalan kebenaran, dinamakan sebagai pencerahan yang dicapai melalui interaksi dengan kondisi lingkungan. Lanjut sesi yang kanan. Ya, Prateka Buddha adalah pencapai pencerahan sendiri. Pencapai pencerahan sendiri ini sebagian terlahir pada masa tiada Buddha di dunia atau belum berkesempatan untuk bersentuhan dengan ajaran Buddha. Tetapi mereka telah mencapai pencerahan. Makanya dinamakan pencapai pencerahan sendiri. Pencapai pencerahan sendiri dan prateka Buddha adalah sejenis. Prateka Buddha melalui kontak dengan kondisi lingkungan dapat memikirkan dengan teliti dan merenungkannya dengan cermat. Kapasitasnya lebih tinggi satu tingkatan dibandingkan dengan Sravaka. Dalam lingkungan alam mereka dapat merenungkan kenapa dilahirkan pada tempat ini, kenapa waktu berlalu tanpa henti, bagaimana 4 musim silih berganti di alam semesta ini. lanjut kanan sesi yang lanjut ya. Dalam melakukan pembinaan diri, kita harus mengarah langsung ke jalan bodhisattva. Mengarah langsung menuju ke tingkat Buddha. Jadi, mesti terlebih dahulu memahami bagaimana Dharma itu datang. Bagaimana kita menerimanya, jalan mana yang harus ditapaki, panorama batin itu mesti dilihat dengan sangat jelas. Oke, cảm ơn sư sông sư chế. Silakan Ông Chi Wei Sư Sung. Ya, kanan ya, Haliman Susyung, kanan kepada Jamal Susyung ya, kanan ya, Susyung ya. Ya, pada hari ini ya kita sangat kanan ya, karena tadi Haliman Susyung telah menyampaikan ya, tentang PPT dari Janma Susyung ya, telah membacakannya dengan jelas ya, sehingga kita banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang diulang kembali ya, sehingga mengingatkan kita dan memperkuat keyakinan kita ya. Baiklah Sesyung Sicie ya, setelah kita mendengarkan sharing PPT dari Janma Susyung yang disampaikan oleh Haliman Susyung ya, marilah kita masuki kepada sesi sharing ya dari teman-teman ya di sini ya.
Dan ini ada Vivilian Sece. Ya, silakan Vivilian Sece, Kan-en Sece. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩翁继伟师兄 Kan-en. memberikan pengajaran sesuai kapasitas dan membabarkan dharma benar. Dan Sujata itu menjadi monastik dan saat itu bertemu juga dengan Buddha. Sugata meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk menekuni jalan kebenaran, mengakhiri segala kerisauan batin sehingga mencapai tingkat ketidakbocoran dan batinnya memperoleh pembebasan, yaitu merealisasikan tingkat yang tak terkondisi. Artinya, tubuh dan batinnya telah murni dan juga sepenuhnya telah mengakhiri siklus kelahiran dan kematian. Dan tadi dikatakan dengan tingkat yang tak terkondisi, yaitu sudah tidak menciptakan beban dari keterikatan duniawi, semua telah dilenyapkan dan tidak menimbulkan nafsu keinginan lagi. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup terpisah dari hal-hal duniawi, yaitu dari cinta, benci, amarah, ketenaran dan juga jabatan, dan juga semua keinginan akan keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Jadi dengan telah memadamkan semua nafsu keinginan, semua kekesalan dan kekotoran batin dari dalam hati, ini juga disebut dengan pemadaman. Dan juga tidak lagi menciptakan sebab dan kondisi buruk, yaitu tidak menciptakan sebab buruk dan tidak menjalin kondisi buruk dengan siapapun agar bisa terbebas dari penderitaan. Jadi kita manusia selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, maksudnya melakukan segala penyimpangan, yaitu dengan adanya nafsu keinginan akan keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, sehingga membuat batin kita tidak tenang. Dan agar batin kita bisa samadhi dan terbebas dari segala kerisauan, kita juga harus bisa terbebas dari penderitaan ini. Dan juga kita harus membina diri dalam praktek bodhisattva dengan cara kita memahami, menghayati dharma, kita menerimanya, dengan juga menapaki jalan bodhisattva dengan sifat hakiki yang murni ini, yang pada dasarnya setiap orang memilikinya. Jadi jalan pencerahan, pemusnahan, dan pembinaan itu semua tergantung pada pikiran kita. Oleh sebab itu kita haruslah selalu menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Kang En Sesiong Secie. Kanan Vivilian Sece ya, kanan ya Sece. Karena Sece bersungguh hati setiap hari ya menyampaikan intisari ya, ya kanan ya Sece. Ya, pada hari ini ya Sece tadi mengingatkan kembali tentang sifat hakiki sehingga kita bisa kembali kepada sifat hakiki kita melalui jalan apa? Ya, melalui jalan pencerahan ini. Ya, jalan mulia, satu jalan, yaitu jalan mulia yang beruas 8. Dan hari ini juga telah disinggung tentang perhatian yang benar dan juga pikiran yang benar. Ya,
pikiran yang benar. Dan tentunya untuk memiliki perhatian yang benar, bagian dari samadhi ini, apa yang harus kita lakukan? Perhatian apa yang kita harus lakukan? Perhatian kepada siapa? Perhatian untuk apa? Ya, berarti perhatian ini untuk melatih kesadaran kita. Perhatiannya objeknya kepada apa? Yaitu kepada tentunya kita sudah setiap hari ya objek perhatian kita ini kepada umumnya kepada panca indera kita ya sebagai pintu kesadaran kita. Namun kita akibat dari perhatian itu maka timbul kesadaran. Nah, berarti perhatian kita pada apa? Yaitu perhatian mengetahui, meningkatkan kesadaran kita, mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Jadi mengapa kalau berkalpa-kalpa kehidupan perjalanan batin ini kalau kita ingat ya kepada enam parami ya enam paramita ya dana sila ya kanti wirya ya diana diana sa dan prasna maka semua orang umumnya pada dasarnya bisa melakukan sampai di dana sila ya Ganti wirya. Namun di dhyana adalah bagaimana kita menjadi satu dengan menjadi satu atau berkonsentrasi dengan tenang. Inilah menjadi satu kunci yang kadang sulit untuk dilakukan, ya sulit dilakukan, sehingga dalam kalpa kehidupan itu maka gudang kesadaran kita akan selalu terpenuhi dengan banyaknya debu-debu. Nah, oleh sebab itulah melatih dhyana ini merupakan satu kunci dalam perjalanan di ikrar kedua kita yaitu hari ini telah disampaikan mengatasi segala kerisauan, ya, mengatasi segala kerisauan dengan prinsip kebenaran, ya, sesuai suci ya. Kan pikiran suci, ya, kan sesuai suci, ya, kita next ya, untuk selanjutnya ya, jika ada teman-teman yang ingin sharing dipersilakan ya, kan ya, silakan sesuai suci, ya. Ji- Jika belum ada ya sesi C, ya hari ini juga Master telah menyampaikan ya tentang ya ada ya Bumbeng Sesium. Oke ya hari ini di episode ini tentang pengajaran sesuai kapasitas dan membabarkan Dharma benar. Maka kita tahu ya bersama-sama setiap hari Master telah menyampaikan Dharma kepada kita. Tentunya ini sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, ya. Dan kita berusaha setiap saat untuk bisa meningkatkan kapasitas dalam diri kita ini. Dan ini dimulai dari mana? Ya, tentunya dimulai dari tekad kita ya tekad kita untuk bisa mendengarkan. Tadi Masa menyampaikan juga hari ini ya mendengarkan dimulai dari mendengarkan mendengarkan dharma benar yang telah disampaikan. Setelah kita mendengarkan, maka kita berusaha untuk mempraktekannya. Namun, sebelum kita sampai ke dalam mempraktekannya, kita berusaha untuk merenungkannya pada saat kita merenungkannya, maka kita telah memasuki data-data yang baru ke dalam gudang kesadaran kita. Nah, karena apa? Karena setiap hari pada umumnya kita melakukan ucapan atau aktivitas itu ada didasari oleh kebiasaan, bukan kesadaran kita. Nah, apabila kita ingin membuat kebiasaan yang baru, maka data-data yang baru harus kita masukkan ke dalam gudang kesadaran kita. Jadi, semua dharma benar yang telah kita dengar dari master dan juga dari sharing dari teman-teman di sini, ya kita harus melalui satu proses ya.
Satu proses untuk penyimpanan data itu maka harus melalui proses perenungan. Dengan proses perenungan, maka data itu dapat tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Ya, kanan ya, Susun Sece, silakan. Ya, Xiaoling Sece, ya. Kan En Sece, dipersilakan Sece, kan En. Ya, kan an sesiong Ong Jinwei ya, an sesiong sejauhan. Aku sedikit memberi sedikit sharing ya. Kan an sang reng hai se ya. Ya, kita tahu ya, kita sekarang ini membina ya. Kita harus membina dan juga kita harus mendobrak diri kita ya, dan juga bisa harus mengintrospeksi ke dalam diri. Ini suatu PR buat kita ya. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan masalah, bahkan manusia kita sendiri juga suka melukai orang lain ya. Nah, ini juga bisa merugikan orang lain ya. Jika kita tidak mau dirugikan ya, kita sebenarnya harus bisa membina hati kita ya. Setiap hari ya, setiap niat pikiran yang timbul harus bisa dikendalikan diri ya. Tentunya banyak di lingkungan kita bisa mengubah sebab jodoh. Hati kita tidak boleh berubah karena hati kita itu murni. Ya, hakikat sejati kita itu murni. Harus selalu dijaga ya. Karena kita banyak ya timbul karma-karma jahat di dalam diri kita, ialah sengkhui kita ya. Kita banyak melukai orang, harus bisa dipertobatkan. Karena melukai bahkan kita harus bisa mempertobatkan diri kita. Karena itu satu penderitaan yang dialami ya oleh kita. Jangan lagi kita saling bertikai ya, terus menerus, maka kita harus bertobat. Bisa membina hati dengan hening, teruslah memupuk satu amal kebajikan kita. Ya, jangan melakukan karma jahat lagi. Kita punya kerukunan ya, tentunya kita punya hati yang kebahagiaan ya, hati yang bahagia ya, disebut manusia yang sadar. Nah, ini disebut tujuan kita utama ialah sebuah kompas buat kita ya. Kita ini adalah orang yang tersesat dalam perjalanan. Kita harus punya pandangan yang jauh ya. Karena kita tahu dosa karma itu adalah kegelapan, ya, dorongan kesesatan dan kebodohan dalam batin kita, dalam diri kita. Nah, kita perlu ada panggilan hati, ya, harus bertekad. Tadi dikatakan Sesiong Anciwe harus bertekad, ya. Kita tidak boleh berhadapan. Kita tahu ya, kita berhadapan dengan terang dan gelap itu tidak akan menjadi satu, ya. Berhadapan terang dan gelap tidak akan menjadi satu. Ya, maka kita butuh cita-cita mulia dalam diri kita. Ya. Kalau malam, ya tentu gelap. Ya. Gelap tidak pernah bertemu dengan terang. Ya. Ditiadakan. Karena kegelapan di mana-mana, tapi gelap tidak pernah meniadakan cahaya. Ya. Gelap itu tidak bisa meniadakan cahaya lampu atau lilin. Walau dia kecil, tapi tetap ada. Kalau bulatkan panggilan nurani kita, hati kita dia adalah menerangi yang gelap. Ya, nurani kita itu terang. Ya, nurani kita adalah terang. Akan menerangi kebodohan kita dan kesesatan kita. Ya. Makanya batin yang murni itu adalah terang. Ya. Makanya kita adalah gelap. Ya, membina itu berarti segala sesuatu berjalan dengan segala sesuatu akan menjadi baik. Bukan siu tahu segala sesuatu menjadi tidak lancar. Maka berjalan dengan lancar atau lebih baik. Kita tidak siu tahu, malah kita sendiri tidak siu tahu, maka menjadi gelap. Mengapa kita gagal? Sering manusia selalu mengatakan kenapa kita gagal, kenapa kita tidak lancar. Karena kita tidak memahami sebab. Kalau kita siu tahu, kita mengerti kenapa tidak lancar. Karena aku egois, karena aku penuh dengan dosa karma. Nah, inilah orang yang mengerti membina, ya. Nah, kita harus membina batin kita dengan sungguh hati. Ya, sering Master mengatakan kita
membina dengan sungguh hati, tapi kita memang punya batas ya, jiwa yang sebenarnya jiwa kita tuh tidak ada batasnya, tapi kita punya batas, diri kita punya batas ya. Nah, kita harus membangkitkan hati, harus mempunyai kemauan yang keras ya, siutau sampai napas terakhir ya, tidak takut akan kematian ya. Nah, inilah yang kita cari ya. Jadi tidak lagi tanpa aku ya, tanpa melekat. Aku tidak boleh melekat ya, karena di dalam diriku tidak ada kemelekatan. Ini aja ya Sesiung Anciwe, sharing saya. Jika ada kesalahan atau ini tolong diperbaiki. Kanen Sesiung Sejauhan. Cảm ơn Xiao Linh sư chị, cảm ơn sư chị. Ya, cảm ơn ya sư chị ya. Jadi memang kita bersama-sama ya membina diri. Ya, kita tahu ya sering diingatkan ya waktu itu sangat berharga. Jadi kita berusaha memegang waktu atau kesempatan. Jadi kalau kita di apa di ya apa di jalan bodhisattva dunia ini apabila kita diberikan tanggung jawab ya dan itu berarti kita masih dipercaya ya kita berusaha menggenggam kesempatan untuk melakukan kebajikan ya karena apa? Karena kita tahu ya perjalanan batin kita ini kita tidak mengetahuinya sejak kapan ya. Yang kita tahu kan perjalanan batin ini sudah demikian sangat lama ya dari apakah hari ini kita dalam kondisi yang terang ya karena kita pertama terang kenapa? Karena kita terlahir sebagai manusia, kita telah mengenal ya prinsip kebenaran dan kita terus berusaha untuk menyatu dengan kebenaran, menyatu dengan prinsip kebenaran. Kita memiliki guru yang setiap hari apa menyampaikan dharma kepada kita ya untuk agar kita semakin menyatu dengan prinsip kebenaran ya setiap harinya. Jadi kita sekarang ini dalam kondisi yang terang. Oleh sebab itu, dengan jalan yang sudah terbentang lebar dan rata ini, ya tentunya kita berusaha ya berjalan di jalan bodhisattva dunia ini. Ya, sehingga perjalanan kita dari kondisi terang ini semakin hari semakin terang dan suatu saat akan semakin mendekati kepada pencapaian pencerahan ya. Jadi kita sama-sama terus berjalan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan hati kita, maka tentu kita tahu kalau itu tidak mengenakan hati kita atau tidak membuat nyaman pada diri kita atau tidak membuat senang hati kita, maka problem utamanya adalah karena itu adalah sakitnya ada di hati kita, maka kita harus mengobati hati kita sendiri ya tentunya ya. Kita harus mengobati hati kita sendiri. Tapi kalau kita melihat keluar, maka kita tidak sempat lagi mengobati hati kita sendiri, maka luka yang ada mungkin sudah semakin dalam ya. Jadi kita sama-sama berusaha ya membina diri, ya kita bertobat ya dan kita merenungkan prinsip-prinsip kebenaran yang kita dengar setiap hari dan semoga kita dalam hidup ini ya bisa menerima semua kondisi ya sehingga kita selalu bersuka cita. Kita ingat ya empat sub suci ya. Berpuas diri adalah kekayaan yang terbesar. Berterima kasih adalah kemuliaan yang tertinggi ya. Berpengertian adalah pemahaman yang tertinggi dan berlapang dada adalah kebijaksanaan yang tertinggi. Ini disampaikan oleh Master ya tentang empat sub seci ini ya sub seci. Jadi ini kita berusaha dengan prinsip kebenaran yang kita dengar ini kita berusaha agar batin kita bisa menyatu dengan prinsip kebenaran dan sehingga kita sedikit demi sedikit bisa kembali kepada sifat hakiki kita yang sesungguhnya ya sesungguhnya ya. Jadi silakan ya sesungguhnya jika uh, ada yang ingin sharing ya. Kalau misalnya belum sedikit cerita ya Sumsici ya. Dulu ya semenjak saya kecil saya itu baca parita ya Sumsici ya karena di sekolah gitu.
ya Pancasila, melatih diri untuk tidak membunuh, ya bertekad untuk melatih diri untuk tidak membunuh ya. Namun pengetahuan itu tidak menjadi sebuah kebijaksanaan, ya tidak menjadi praktek dalam kehidupan, karena sampai saya SMA, kuliah tetap aja ya senang hati menepuk nyamuk begitu ya. Dan juga senang hati untuk makan yang hidup begitu ya, bahkan merasa bangga begitu pada saat itu ya. Nah, jadi pengetahuan yang saya tahu, yang saya baca itu tidak menjadi sebuah praktik dalam kehidupan saya ya. Jadi tidak menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri saya meskipun saya baca setiap hari. Ya, sampai suatu saat saya masuk ke tahap perenungan bahwa apa yang saya baca ini, maka saya mulai melihat kondisi-kondisi, jadi saya mulai merenungkan, dan dari situlah itu bisa merubah apa yang saya lakukan, sehingga bisa menumbuhkan sedikit demi sedikit jiwa kebijaksanaan. Jadi apa yang kita dengar itu setiap hari, atau bahkan apa yang saya dengar pada saat itu setiap hari, bahkan apa saya ucapkan setiap hari pada saat itu tidak menjadi bermanfaat di dalam kehidupan saya sehari-hari ya, karena saya tidak sekedar baca sudah selesai. Tetapi pada saat kita merenungkan mengapa kita bertekad untuk melatih diri tidak membunuh, kita merenungkan semakin mendalam, kita tahu akan sebab akibatnya, maka kita dari situlah timbul rasa malu dan rasa takut ya untuk melakukannya. Ya, Sensei, dengan demikian kita akan menumbuhkan sedikit demi sedikit jiwa kebijaksanaan kita. Ya, kan ya, Sensei. Dan silakan ya jika ada yang akan sharing ya, silakan. Ya, jika belum ada ya Rosna Sece, kita lanjut ke kuis dulu ya, Sece ya kan. Ya, baiklah Sesum Sece. Ya, kita akan memasuki sesi kuis ya. Dan ini jawabannya di chatnya diketiknya di chat room everyone ya, Sesum Sece ya. Dan format jawaban, gimana cara menjawabnya ya, nomor satu, kalau jawabannya D berarti satu D ya. Demikian ya, Sesum Sece, dan tolong untuk nama peserta ya, si pasien bisa dilengkapi dari kota mana ya, Suci ya. Dipersilakan. Nah, kita masuki pertanyaan yang pertama ya, Suci ya. Apa yang menjadi tekad utama Buddha menurut episode ini? Ya, ya pertama ya. A. Mengajarkan cara memperoleh kekayaan. B. Mengingatkan bahwa setiap orang memiliki sifat Buddha yang setara. C. Menjadikan semua orang sebagai biksu. D. Menghapus semua perbedaan budaya. E. Mengajarkan ilmu pengetahuan duniawi. Ya, silakan ya, Sesung Sice menjawab ya. Saya tidak menghitung mundur ya, Sesung Sice. Nanti di close ya oleh host ya, Sesung Sice. Ya, sudah close ya. Sudah close ya. Mohon maaf ya, Sesung Sice ya. Ya, oleh Susanti Sice kan aja Sice ya. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama ini, apa yang menjadi pertama episode ini? Ya, mengingatkan bahwa setiap orang memiliki sifat Buddha yang setara. Namun kita lihat coba jawaban yang C ya, menjadikan semua orang sebagai biksu ya. Karena di cerita tadi ya kita melihat bahwa si Jata ya menjadi seorang biksu, meninggalkan hidup keduniawian ya, meninggalkan hidup keduniawian ya. Dan apakah semua orang harus menjadi biksu ya? Kalau memang
bisa dan bertekad, ya itu bagus. Namun juga tidak semua orang ya bisa bertekad untuk meninggalkan hidup keduniawian ya, karena juga mempunyai pandangan-pandangan masing-masing. Ya, namun kita tahu meskipun kita tidak sebagai seorang biksu, ya kita juga masuk ke dalam ikrar yang kedua, yaitu kita bisa dengan prinsip kebenaran mengatasi segala kerisauan yang muncul di batin kita. Karena yang paling penting adalah bagaimana dalam kehidupan kita sebagai seorang perumah tangga ini berusaha ya untuk mengatasi segala kerisauan yang timbul. Karena setiap hari kita pasti akan ada timbul kerisauan ya, dengan orang, dengan masalah dan lain-lainnya. Ya kan An ya, Suci yang telah menjawab ya, kita next pertanyaan yang kedua. Mengapa Sujata memutuskan meninggalkan kehidupan berkeluarga? A. Karena ingin mencari kekuasaan. B. Karena dipaksa oleh keluarganya. C. Karena memahami bahwa kehidupan duniawi bersifat tidak kekal. D. Karena ingin terkenal sebagai praktisi. E. Karena kecewa terhadap masyarakat. Ya, ini sesungguhnya sudah pasti bisa menjawab CC ya, ini betul semua ya, kita lanjut ya, close ya, kan ya Susanti CC ya, karena memahami bahwa kehidupan duniawi ini bersifat tidak kekal ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut episode ini, apa arti dari ketidakbocoran? A. Tidak memiliki keluarga. B. Tidak mengalami kelahiran kembali. C. Tidak memiliki harta benda. D. Tidak ada lagi kerisauan dalam batin. E. Tidak perlu belajar Dharma lagi. Jadi ketidakbocoran itu apa maksudnya? Ya. Ya, sudah close ya, Sung Suci. Jawabannya adalah tidak ada lagi kerisauan dalam batin. Ya, ini tidak mudah ya, Sung Suci ya. Oleh sebab itu, kalau seseorang sedang bermeditasi, ya, dan dia mencapai sampati ataupun suka dikatakan pencapaian konsentrasi, karena dia ekagata bersatu antara objek dengan kesadarannya sehingga mencapai jana. Ya, itu hanya pada saat dia duduk bermeditasi mencapai konsentrasi, dia bisa menekan ya kerisauan yang muncul. Namun pada saat dia tidak bermeditasi dalam kondisi pencapaian konsentrasi, maka kerisauan akan muncul kembali. Ya, oleh sebab itu langsung saja Master selalu mengingatkan kepada kita bahwa setiap saat, setiap waktu sebetulnya adalah sebuah pelatihan konsentrasi. Karena kita mengetahui apa yang kita lakukan dan juga mengatasi kerisauan batin setiap saat ya. Dengan apa? Dengan prinsip kebenaran. Dan mengapa? Karena Master setiap hari telah menyampaikan prinsip kebenaran setiap hari sesungguhnya. Ya, setiap pagi ya sesungguhnya ya. Kita hampir mohon maaf ya, mungkin tidak pernah jumpa. Ya, kita mungkin tidak pernah jumpa dengan guru ya, yang setiap hari menyampaikan. Ya, kita lanjut ya, selesai ya, pertanyaan yang keempat. Apa yang diajarkan Buddha kepada para pencari Sravaka? A. Jalan Bodhisattva. B. 12 Nidana. C. 4 kebenaran mulia. D. Sutra Intan. E. Samadhi tanpa bentuk. Ya, suci ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ini. Ya, ya akan di-close ya, Susanti Suci, kanan. Ya, jawabannya adalah 4 kebenaran mulia ya, Suci ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa penyebab utama penderitaan duniawi? A. Kurangnya pendidikan. B. Kehidupan sederhana. C. Cinta kasih kepada semua orang. D. Keterikatan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. E. Tidak memiliki kekayaan. Ya, Sung Suci ya. Kita
lihat ya, akan di-close oleh host ya. Ya, sudah close ya. Ya, kanan ya, Susi C. Jadi jawabannya adalah keterikatan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah penyebab ya eh, penderitaan di dunia ini ya, Susi C ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Siapakah yang disebut sebagai Prajeka Buddha atau pencerahan yang dicapai sendiri? Ya, A. Orang yang selalu mengikuti guru. B. Orang yang hanya membaca sutra. C. Orang yang dicerahkan sendiri meskipun tidak ada Buddha di dunia. D. Orang yang hanya hidup menyendiri di gunung. E. Orang yang menjadi biksu sejak kecil. Ya, asumsi C ya. Jadi siapakah yang disebut Prajeka Buddha atau pencerahan yang dicapai sendiri? Ya, ya jawabannya Susi C umumnya sudah mengetahui ya. Tadi Haliman Suciung juga telah sharingkan kembali ya bahwa adalah orang yang tercerahkan sendiri meskipun tidak ada Buddha di dunia ini. Ya, Susi C ya. Kanan ya Susi C kepada semua Susi C dan Susi C yang telah menjawab kuis. Ya, sambil menunggu nama pemenang ya Susi C ya. Jadi dipersilakan untuk Susi C untuk sharing ya. Ya, kanan. Ya, Gunawati Suci. Selamat pagi Suci. Kanan. Silakan Pagi, Suci. selamat pagi Om Ciwe Sesiung, Pagi Suci. Kanan. ya Master yang setiap hari selalu memberikan bimbingan, pengajaran, selalu menuntun ya, sangat luar biasa. Nah, selamat pagi kepada Sesiung Secia semua, selalu sehat dan bahagia. Berbicara masalah itu ya sesungguhnya tidak bocoran ya. Kadang-kadang ya tadi kan ketidakbocoran itu karena tidak adanya lagi kerisauan ya. Memang yang namanya kerisauan itu ya nggak ya supaya tidak bocor itu ya dibilang gampang susah, dibilang susah gampang ya. Diucap memang gampang ya. Tapi pada saat dipraktekkan ya batin bergejolak ya timbullah kerisauan ya. Tadi ya dari soal kuis juga ada ya. Ya kalau saya sih ya namanya belajar ya. Jadi nggak berpikir yang jauh-jauh ya. Yang penting kehidupan saat ini ya udahlah memang lagi belajar terus bagaimana supaya noda batin itu yang menjadi kerisauan kan noda batin. Yang menjadi noda batin yang menjadi risau yang menjadikan hati, pikiran dan batin selalu bergejolak karena kondisi duniawi ya. Yang setiap hari yang kita hadapi yaitu ya kondisi duniawi ya yang menyebabkan suatu sebab ya. Nah, yang akhirnya akan menjadikan suatu akibat gitu ya. Jadi memang nggak gampang ya. Kita katanya kan kalau praktisi ya nggak takut akan sebab. Kalau kita nggak takut, pokoknya ya berbuat aja sebab gitu. Begitu mengalami suatu musibah atau suatu masalah atau suatu bencana ya selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Gara-gara dia sih saya jadi begini nih gitu ya. Ya begini ya begitu ya. Ya itulah jadi pada saat mendapatkan suatu akibat atau karma baik yang kita terima itu sangat sukacita bahagia, tapi kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang sejati ya, kebahagiaan yang sesaat ya. Kemudian aduh hari ini saya bahagia nih, saya mendapatkan sesuatu gitu kan, ya, karena mendapatkan buah karma baik ya, akibat ya. Nah begitu kita mendapatkan akibat yang tidak baik ya itu karena ya memang ego saya ya selalu gara-gara dia nih saya jadi begini, gara-gara selalu menunjuk-nunjuk keluar, selalu mempersalahkan orang lain ya.
Nah, itulah jadi memang kondisi duniawi ya yang membuat kita ini menciptakan suatu sebab yang membangkitkan noda batin ya yang selalu menimbulkan kerisauan ya. Makanya kalau tidak ada kebocoran ya tentunya kerisauan kita memang sudah tidak ada ya di batin ya. Nah, jadi maka dari itu ya belajar terus ya. Semua bisa mencapai tujuan yaitu tujuan kita yaitu menjadi orang yang tercerahkan, sama-sama bisa menjadi Buddha, tapi nggak usah muluk-muluk ya. Memang bisa gitu, tapi kehidupan saat ini aja kita genggam kesempatan baik-baik ya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan ya, seperti tadi Ong Kiwe Sesiung mengatakan, kenapa ya saya kok dapat musibah bertubi-tubi gitu ya. Ya kadang-kadang ya begitu, pada saat kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang semu ya, kita itu merasa wah sangat sukacita gitu ya. Nah itulah karena ya kalau kita harus bisa introspeksi ya. Harta itu kan kepunyaan 5 pihak ya. Jadi pada saat kita ini ya udah gimana? Seperti Joni Sesiung ya, sangat prihatin ya kita mendengarnya ya, karena Joni Sesiung mengerti, bukan sekedar mengerti ya, paham, kemudian merenungkan, mau praktek, ketipu ya begitu besar ya, begitu banyak. Ya kalau kita pikirin jadi penyakit ya. Ya udahlah, mungkin saya juga kehidupan saya yang kalpa-kalpa mungkin pernah berbuat seperti itu ya, makanya diterima ya. Jangan menyalahkan orang ini membuat saya jadi rugi. Nah, saya juga dulu begitu ya, selalu menyalahkan orang lain ini yang membuat saya jadi bangkrut, membuat saya jadi pailit, membuat saya jadi rugi besar gara-gara dia nih begini, begitu. Jadi selalu menyalahkan orang lain ya, menunjuk-nunjuk orang lain ya, si A, si B, si C ya. Oh itu kayak Joni Sesiung kan salesnya ya, itulah memang banyak pihak ya, banyak pihak yang pasti akan menagih ke kita ya. Jadi saya pun ya dulu banyak mengalami hal seperti itu ya, itu selalu menyalahkan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, padahal saya sudah banyak berbuat baik gitu. Tapi setelah kita semakin banyak mendengar ya, mau merenungkan, mau memahami ya, mau mempraktekannya, nah akhirnya kita sadar ya, oh mungkin memang ini saya sedang membayar hutang karma ya. Nah, jadi ya sudah, relakan, ikhlaskan. Memang ya, selalu dikatakan berucap gampang, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang harus diikhlaskan. Apakah batin kita setiap hari harus, aduh rasanya muka ini kesel aja sama orang, rasanya ini sakit hati aja sama orang, rasanya benci aja sama orang ya, mau seperti itu. Nah yang ada penyakit batin ya, lama-lama akhirnya ya mohon maaf ya, seperti saya dulu mau gila apa mau sehat ya. Akhirnya saya pikir-pikir, kalau saya gila saya malu ya sama tetangga tinggal puluhan tahun. Ya udahlah, saya mau jadi orang sehat aja. Saya mau mengikuti master, coba kayak apa sih mengikuti master ya. Ya akhirnya saya bisa sadar ya, sedikit-sedikit ya, yang namanya kerisauan, noda batin itu pasti selalu muncul. Cuma kalau kita menyadari, oh iya ya, saya kan setiap hari dengar Dharma. Dharma kan harus seperti air. Jadi kalau batin saya kena debu, harus cuci lah sedikit-sedikit gitu ya. Ong Kiwe Sesiung mohon maaf ya, apa yang ada di pikiran saya, ya inilah yang saya ucapkan ya. Tolong dilengkapi, tolong disempurnakan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kanen ya, Ong Ciwa Sesiung, kanen Sesiung Secie semua. Kanan, Gunawati Seceh, ya, udah lengkap Seceh Kanan, ya, ya, apa yang telah disampaikan oleh Gunawati Seceh ya, memang demikian ya,
bahwa kita hidup ini memang berusaha untuk tidak risau, tenang, damai, begitu ya, sejuk, begitu ya. Ya, namun ya karena landasan indera kita ini, pintu kesadaran kita ini ya selalu menyerap kondisi luar, ya maka akan timbul uh, hal-hal yang kita dan juga karena debu-debu yang dalam diri kita ya kita larut dalam kerisauan ataukah kita menyadari kerisauan itu ya. Nah, kalau kita larut dalam kerisauan, kita tidak akan bisa menggunakan prinsip kebenaran ya. Jadi ikrar yang kedua itu terlewatkan oleh kita. Ya, namun kalau kita bisa menyadari, oh saya sedang risau dengan ini, dengan itu ya, maka kita pada saat kita menyadari, maka kita bisa menggunakan prinsip kebenaran yang telah kita dengar. Ya, oleh sebab itulah dengan kita banyak merenungkan ya apa yang prinsip kebenaran sehingga kita bisa menyimpan data itu ke dalam gudang kesadaran kita, maka itu akan berguna ya, berguna di dalam saat-saat kita menghadapi kerisauan ya. Jadi apa yang kita dengar, kita apa yang tadi Gunawati Sice sampaikan ya, apa yang kita telah dengar kita coba renungkan ya, kita pahami sehingga pada hari ini juga Masa menyampaikan tentang keyakinan ya, keyakinan yang kita miliki untuk terus berjalan ya, berjalan untuk apa? Berjalan di jalan yang lurus ini sebetulnya jalan Buddha, jalan menuju ke Buddha adalah jalan yang lurus. Ya kita ingat ya, Master selalu menyampaikan ya pelatihan ke dalam batin kita, ya juga keluar untuk bersumbangsi ke atas untuk mencapai mencari jalan kebudayaan dan ke bawah untuk membimbing banyak orang juga mengajak orang lain untuk juga memahami tentang prinsip kebenaran. Jadi apa yang kita telah dengar hari ini ya semoga itu bisa mengatasi kita bisa gunakan untuk mengatasi kerisauan dalam diri kita. Pada dasarnya kita semua tentunya tidak ingin risau ya, ingin selalu dalam sukacita ya. Kanan ya, Gunawati Sice kanan. Dan ini sudah muncul nama-nama pemenang ya, Haliman Susium kanan ya atas rekap pemenangnya. Yang pertama adalah Herbert Leonardi Sesium dari Medan Jati. Yang kedua Anita Friatni Sece dari Lampung. Yang ketiga Tan Muiguat Sece dari Jambi. Yang keempat Herianto Sesium dari Tebing Tinggi. Yang kelima Meta Puspasari Sece dari Medan Jati. Yang kelima Jenny Sece dari Jakarta Barat 1 ya. Jadi selamat ya kepada para pemenang dan juga kepada semua peserta tim Sifasiang ya, peserta Sifasiang karena juga selamat karena kita masih berada di dalam Zoom ini untuk menggunakan waktu dan kesempatan kita untuk mendengar dan prinsip-prinsip kebenaran dan juga untuk mendapat menyatu sedikit demi sedikit menyatu kepada prinsip kebenaran ya sesuci. Jadi kepada para pemenang ya dipersilakan jika akan sharing ya ditunggu sharingnya bagaimana mengenal Suci pertama kali ataukah ada satu pengalaman yang membuat terus bertekad untuk berjalan di jalan Suci ini ya silakan ya Suci ya ada beberapa teman yang sudah chat ya izin tidak sharing. Jenny Secie, Tami Kuat Secie, Ani Fitriani Secie, Herbert Menanti Secie. Ya, ada yang sempat untuk sharing Meta Puspasari Secie, silakan jika leluasa. Oh ya, ya karena ya Secie jadi selamat ya kepada kita semua karena sudah bersama-sama di Sifasiang pada pagi hari ini dan juga kepada para pemenang. Ya baiklah Susi C, ya pada hari ini kita mengetahui ya tadi Master telah menyampaikan bahwa kita apabila
telah mengerti tentang prinsip kebenaran mengatasi kerisauan di dalam batin kita, ya, maka kita akan menciptakan sebab dan kondisi baru yang baik. Jadi kita akan menciptakan sebab yang baik, kita akan menjalin jodoh yang baik. Ya, ini silakan Cece, Cece. An, suara saya jelas, Sio? Jelas, ini Cece, kan Hubung mengingat waktu tinggal dikit dan belum ada yang sharing. Izin belajar sharing ya tentang tema hari ini dan saya catat ya kan poin-poinnya mungkin lebih mungkin saya masih belajar jadi belum bisa bicara sampai dalam tapi ini beberapa poin yang saya tangkap. Di sini menekankan bahwa Sang Buddha membimbing setiap insan itu sesuai dengan kapasitas dan kondisi batinnya. Jadi Dharma yang benar itu bukan cuma sekedar teori, tetapi jalan praktek untuk membersihkan batin, memahami penderitaan dan terbebas dari kemelekatan. Tadi saya baca ada demikian ya. Semakin ke sini saya menyadari itu sebenarnya ya eh, jalan praktek membersihkan batin ini paling utama dulu. Jadi Sang Buddha kan menggunakan contoh sujata ya kan untuk mengingatkan bahwa praktek spiritual yang sejati itu bukan hanya perubahan penampilan luar. Kalau sujata kan dari perumah tangga menjadi bikuni ya, tapi maksudnya eh, mungkin kita diseci bukan jangan sampai terjadi miskom bahwa kita diminta menjadi bikuni bukan seperti itu, ya kan? Jadi yang ditekankan adalah praktek spiritual yang sejati bukan hanya perubahan penampilan luar, tetapi perubahan hati. Ketika hati kita tidak lagi dikuasain oleh keinginan, amarah, iri hati, nama, keuntungan, itu batin tuh menjadi ringan, damai, dan bebas. Jadi kisah Sujata ini juga menunjukkan seseorang yang telah menyadari hakikat kehidupan duniawi. Jadi kalau sebahagia apapun kehidupan keluarga, sekaya apapun harta dan kenikmatan dunia, itu semuanya tetap akan kembali pada ketidakkekalan. Nah, suatu saat nanti ketiga kekalan muncul pada kita, apa yang kita bawa? Tentu adalah pahala amal kebajikan yang akan kita bawa, bukan semua harta duniawi. Nah, menyadari ini, eh, saya dari saya, apakah tabungan saya sudah cukup? Dalam arti tabungan kebajikan ya, bukan tabungan uang. Karena saat ketidakkekalan terjadi, kita tidak akan membawa apapun hal duniawi. Karena memahami kebenaran ini, Sujata itu saya lihat dia memilih menekuni jalan Dharma dan membersihkan batinnya dari berbagai noda keinginan dan keterikatan. Ini juga salah satu makna batin yang tidak lagi bocor oleh nafsu, ego, dan kemelekatan. Nah, tadi saya juga sempat baca ya, ketika Sang Buddha membawakan Dharma sesuai dengan kapasitas makhluk, bagi Sarawaka diajarkan 4 kebenaran mulia seperti kita ya kan. Bagi Prayeka Buddha diajarkan 12 nidana. Ini menunjukkan welas asih Sang Buddha ya yang memahami bahwa setiap orang memiliki cara belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda. Contoh kita belajar tentang 4 kebenaran mulia. Ini kan kalau salah 4 kebenaran mulia, koreksi kalau saya salah ya. Itu kan kebenaran tentang penderitaan, kebenaran tentang sebab penderitaan, kebenaran tentang lenyapnya penderitaan, dan kebenaran tentang jalan menuju pembebasan penderitaan. Sebenarnya tanpa sadar ya kan, kita ini dalam praktek relawanan ini sebenarnya kita juga mempraktekkan ya kalau kita benar-benar terjun kegiatan kegiatan amal ya contoh ya kan. Di sana relawan belajar untuk memahami penderitaan orang lain. Kemudian melihat akar permasalahan dengan kebijaksanaan. Kemudian dari amal itu kan membantu sesuai dengan kebutuhan dengan kapasitas penerima bantuan. Tapi yang paling utama adalah membimbing mereka yang sedang dalam penderitaan dengan kasih tanpa memaksa. Jadi membuat mereka juga mampu ya tangannya juga tidak di bawah terus tapi ya suatu saat nanti mereka akan menggalang berkah. Karena tanpa disadarin penderitaan itu juga kadang bukan datang dari orang yang semata. Saat kita terjun, saya semakin menyadari kadang
penderitaan itu berasal dari batin sendiri. Jadi setiap orang tuh membawa tanda kutip penderitaan di batin mereka masing-masing, ya kan? Keinginan berlebih, kemelekatan, ego, kebencian, dan ketidakpuasan. Jadi dari sini saya belajar juga latihan utama adalah membersihkan batin kita sedikit demi sedikit. Memberikan kemudian ada catatan saya, memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Ini juga artinya saat berinteraksi dengan orang lain, saya belajar tidak memaksakan pandangan saya, ya kan? Karena ada orang yang bisa tersentuh lewat perhatian kecil, ada orang yang bisa tersentuh lewat tindakan nyata, dan ada orang yang baru memahami setelah mengalami penderitaan sendiri, penderitaan hidup. Jadi dari sini saya belajar bahwa kondisi setiap orang berbeda. Cara kita berinteraksi, mungkin maksud kita itu mau demikian, tapi mereka mungkin belum nangkap. Dari situlah tingkat pengajaran setiap orang itu berbeda-beda kapasitasnya. Saat saya berinteraksi dan saya memaksakan pandangan saya sendiri tanpa memahami kondisi mereka atau kapasitas mereka, itulah yang kadang sedikit banyak yang bisa memicu terjadinya kesalahpahaman. Jadi di sini saya belajar juga bahwa saat kita menjadi relawan, saat kita melayani terjun ke masyarakat, sebenarnya saya juga sedang melatih diri mengurangi ego saya, tetap tulus, meskipun tidak dilihat orang lain, dan belajar sedikit demi sedikit praktik membersihkan noda batin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dharma yang benar bukan hanya indah diucapkan, tetapi harus tampak dalam perilaku. Belajar mulai dari lemah lembut dalam berbicara, tulus dan membantu, disiplin dan bertugas, serta menjaga kemurnian hati di tengah kesibukan duniawi. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Kan an sesyong sejeman. Kanan ini suci ya kanan ya susun suci. Jadi ya demikian ya memang kapasitas ya. Oleh sebab itu kita berusaha ya untuk terus belajar sehingga kapasitas kita sama-sama ya terus bisa meningkat. Dan apabila kita ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, ya kita tidak mengetahui kapasitas setiap orang, maka umumnya kita mulai dengan bertanya terlebih dahulu ya, bertanya diri, pertanyaan-pertanyaan itu akan mengetahui sampai sejauh mana kapasitas seseorang. Jadi dengan sering bertanya, maka kita akan semakin mengetahui ya banyak banyak kalau istilah zaman dulu ya, banyak bertanya itu tidak sesat di jalan ya. Jadi kita bisa kalau sekarang pakai map ya. Jadi kalau zaman dulu bertanya sehingga tidak sesat di jalan. Jadi kita sering bertanya untuk mengetahui kapasitas seseorang sampai sejauh mana ya kita bisa mengetahuinya. Ya, namun kembali apa yang kita ketahui ini kita harus menyatu ya, menyatu dengan apa yang kita ketahui. Ya, karena yang kita ketahui ini adalah sebuah prinsip kebenaran. Kadangkala kita menyatu dengan pengetahuan yang bukan sebuah prinsip kebenaran. Misalnya, mohon maaf ya, kita menyaksikan sebuah film dan film umumnya ya itu ada dari umumnya itu mengandung film-film yang bersifat dendam ya, pembalasan dendam dan lain-lainnya ya. Juga ada film-film yang bersifat sedih atau dan lainnya. Kadang-kadang batin kita menyatu dengan film tersebut. Ya, kita ikut kesal, kita ikut marah, kita ikut nangis, dan lain-lainnya. Batin kita menyatu ya dengan kondisi luar. Nah, oleh sebab itu juga apabila kita mendengarkan master berceramah ya, menyiramkan air dharma kepada batin kita, maka kita juga harus berusaha agar batin kita bisa menyatu dengan dharma, dengan prinsip kebenaran. Berusaha ya untuk menyatu. Karena memang kita melalui satu proses bersama-sama untuk bisa membina diri kita sehingga kita hidup selalu
bisa mengatasi kerisauan dalam hidup ini, ya, dan juga kita bisa bersukacita. Sehingga pengajaran ya mengenai episode hari ini tentang memberikan pengajaran sesuai kapasitas sehingga ada Srawaka Buddha dan juga Prayeka Buddha dan juga ada jalan Bodhisattva ya. Jalan hari ini kita bersama-sama di jalan Bodhisattva dan Master telah menyampaikan sesuai dengan kapasitas kita setiap hari dan juga Master telah menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran Dharma kepada kita setiap hari. Dan semoga itu bisa kita menjadi satu bekal ya menjadi satu bekal dalam batin kita dalam perjalanan ke hidup ini dan kehidupan selanjutnya. Ya, Sesungguhnya ya baiklah untuk mengakhiri uh, Sifat Siang pada pagi hari ini sebelumnya sangat kangen ya kepada semua tim Sifat Siang, kepada juga Sesungguhnya yang telah sharing pada hari ini ya. Vivi Liang Sece, Xiaoling Sece, Gunawati Sece, Yeni Sece, dan semua sesi yang bersama-sama di dalam Sifat Siang pada pagi hari ini yang terus ada sampai saat ini. Sebelum kita menutup Sifat Siang pada pagi hari ini, ya marilah kita mendengarkan kosakata dan ya silakan. 感恩是光上人开示，感恩是归师佛，金丝妙莲花，熏法香理会, Kosakata Syirfasyang, Bab 1, Pendahuluan. Episode 118, memberikan pengajaran sesuai kapasitas dan membabarkan Dharma benar. Shan Sheng Sujata Sing Nalaka, Misi Luo Guo, Kerajaan Mithilah. An Po Luo Yuan, Kebun Mangga. Qin Rong Feng Pao, krisis finansial. Xiu Ru, mempraktikkan dan memasuki. Wu Shi Zi Wu, tercerahkan sendiri tanpa seorang guru. Tian Xing, mengingatkan, memberikan petunjuk agar sadar. Jia Fa, ajaran dari rumah tangga. Kanan Shiku Shipo, Cao Shang Hao. Ya, Kanan Nathanael Pusat ya. Baiklah Sesungguhnya ya kanan ya kepada semua Sesungguhnya dan saya Ong Ciwe dari Batam. Mohon maaf kalau ada silap kata ya Sesungguhnya. Baiklah marilah kita menutup sifat yang pada pagi hari ini dengan penuh kanan dan penghormatan ya. Baiklah Sesungguhnya, marilah kita melakukan penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Ya, penghormatan yang pertama, penghormatan yang kedua, penghormatan yang ketiga. Ya, Kanan Sesungguhnya, ya. Ya, Kanan sampai jumpa di Sifat Siang besok pagi ya, Kanan Sesungguhnya, Kanan. Saya belum absen Sesiung. Lupa. Silakan Gunawati Sece, Kanan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
心